Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat semua yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para sahabat semua sehat walafiat zahiran wa batinan. Yang sedang sakit Allah angkat dan sembuhkan sakitnya, Allah ringankan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada satu terapi atau juga merupakan ibadah yang utama yang sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin untuk menunaikan ibadah itu, karena di samping waktu yang penuh dengan keberkahan dan ada doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata menyimpan satu rahasia kesehatan yang harusnya hal ini diamalkan oleh umat Islam, diamalkan oleh kaum muslimin. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yakni berkaitan dengan sholat tahajud. Ini ternyata di samping merupakan ibadah yang utama setelah menunaikan salat wajib, karena memang Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa afdhalus shalah ba'da salatil faridah, ya. Jadi kata Rasulullah, seafdal-afdalnya salat setelah salat fardu, yakni salatul lail, adalah salat malam, salat tahajud. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dalam surah Al-Isra di ayat 79, wa minal laili fatahajjad bih. Dan dari sebagian waktu malam gunakanlah untuk tahajud. Jadi memang Allah juga memerintahkan dan menganjurkan untuk melaksanakan ibadah ini. Dan bahkan kemudian Rasulullah juga pernah menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, seseorang yang mendapatkan satu kenikmatan, ya, nikmat ini macam-macam, bisa jadi nikmat rezeki, nikmat terkabulnya doa, nikmat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat. Nikmat sehat. Ya. Maka Rasul menyebutkan ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Satu kenikmatan bagi seseorang hamba Allah kalau dia bisa menunaikan salat lail di sebagian malamnya. Masya Allah. Ini yang harus kita upayakan untuk mengamalkan, dan ternyata ada nilai kesehatan yang luar biasa. Itu hikmahnya, bukan ujuk-ujuk kita nilai kesehatannya, tidak, tetapi ada nilai keutamaan ibadah yang kemudian hikmahnya ada nilai kesehatan di dalamnya. Dan ternyata setelah diteliti, dikaji oleh para ahli, ya, kenapa kok kemudian ada keutamaan yang begitu luar biasa sampai Allah pun perintahkan kita selain sholat 5 waktu, ya, jadi sholat tahajud. Jadi utamanya di sepertiga malam. Ada apa di sana? Ada keutamaan apa? Ternyata Masya Allah luar biasa. Jadi bagi yang ingin mendapatkan satu kesehatan, ketenangan, kenyamanan di dalam hatinya, maka jangan lupakan sholat tahajud, sholat malam, sholat lail. Apa manfaat dan efeknya berkaitan dengan salat tahajud ini? Ini hikmahnya, yang mungkin dari sinilah kita akan terdorong juga untuk menunaikan salat tahajud ini, mengupayakan bangun untuk menunaikan salat tahajud ini. Tentu yang utama niatnya ikhlas karena Allah SWT. Hikmah ini nomor kesekian. Tapi kalau kita tahu, ini akan mendorong kita untuk semakin cinta kepada Allah, semakin senang dengan ibadah tersebut. Yang pertama,
Salat tahajud ini ternyata para sahabat yang dirahmati Allah menurunkan atau menstabilkan gula darah. Jadi sangat tepat bagi orang yang menderita diabetes atau yang ingin mencegah diabetes. Ya. Bagaimana kok bisa begitu? Seseorang yang melaksanakan salat tahajud, ternyata kadar kortisolnya ini ya akan turun menjadi rendah. Ya. Sehingga inilah yang kemudian akan menurunkan pula, menstabilkan pula gula darah. Karena kortisol yang turun, kortisol yang rendah, ya ini yang asalnya dari metabolisme karbohidrat dan asam amino yang turun pula, lalu kemudian kortisolnya turun atau rendah. Maka disitulah kemudian gula darah akan stabil, gula darah akan turun, sehingga akan mencegah, bahkan akan menjadi obat, bahkan menjadi sangat bagus bagi orang yang mengalami diabetes, karena dia pun sebenarnya telah menterapi diabetesnya dengan yang namanya sholat tahajud ini. Manfaat dari sholat tahajud ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, menjadi tameng penyakit, ya, menjadi satu kenikmatan tadi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, nikmar rajul Abdullah, nikmar rajul Abdullah, ya, menjadi suatu kenikmatan. Ternyata buah kenikmatan itu ada terletak pada kesehatan. Ya. Ini. Jadi ketika kortisol kemudian turun, lalu metabolisme karbohidrat dan juga asam amino juga mengalami penurunan di masa itu, di saat kita bangun kemudian tahajud, lalu kemudian gula darah pun akan mengalami kestabilan dan atau penurunan atau menurun bagi orang yang mengalami diabetes. Sangat dianjurkan. Para sahabat yang dirahmati Allah, gak cukup hanya di situ. Yang kedua, manfaatnya ya ini menstabilkan kerja jantung. Ya, dan pembuluh darah ya tidak mengalami kontraksi. Artinya tidak bekerja berat. Ya. Jadi ketika kortisol tadi turun, lalu ada yang dialami atau terjadi meningkatnya epinefrin, ini akan mengakibatkan ketika kita tahajud tadi ya kalau mohon maaf, ketika kemudian kita tidak tahajud, lalu kemudian kortisolnya tinggi, lalu kemudian meningkatnya epinefrin, akhirnya kerja jantung menjadi berat. Ya, jadi ternyata waktu-waktu di mana malam memang sebagiannya tidur dan sebagiannya pula kita dianjurkan untuk tahajud tadi, itu kalau kemudian tidur terus, ya bablas begitu, itu ternyata justru tidak bagus. Ya, sehingga akan menjadikan kadar kortisol akan naik, lalu meningkatnya epinefrin ini akan menjadikan kerja jantung menjadi berat. Ya, kontraksi pembuluh darah pun akan terjadi. Sehingga ini akan kurang baik terhadap kesehatan kita. Tetapi ketika kita menunaikan salat tahajud, Masya Allah, yang terjadi kortisol rendah tadi, kortisol turun, lalu kemudian juga akan menurunkan epinefrin. Ya, dengan turunnya epinefrin tadi akan membuat kerja jantung menjadi stabil, menjadi baik, dan pembuluh darah pun tidak mengalami kontraksi dan menjadi baik. Masya Allah, luar biasa. Sehingga salat tahajud ini sangat bagus bagi penderita yang mengalami tensi tinggi atau darah tinggi, ada masalah jantung, dan stroke. Masya Allah, luar biasa. Ini yang kedua. Kemudian sahabat semua yang dirahmati Allah, yang ketiga, sholat tahajud ini apabila dilakukan dengan rutin, istiqomah, maka tidak ada lagi hambatan ekskresi urin, alias ini nantinya beban ginjal menjadi tidak berlebihan. Luar biasa. Ini sangat tepat bagi seseorang yang kemudian mengalami penyakit gagal ginjal atau mencegahnya, sehingga ginjalnya menjadi baik, ginjalnya menjadi berkualitas, ginjalnya menjadi atau seolah-olah kita masukkan ke bengkel gitu ya. Jadi
Jadi sepertiga malam itu lalu kemudian kita tunaikan tahajud itu seolah-olah kita sedang mereparasi atau menservis ya ginjal kita itu. Ya, jadi ketika kemudian tahajud ditunaikan, ya ketika kita melaksanakan tahajud, maka kortisol tadi rendah sehingga kondisi ini menjadikan beban ginjal menjadi tidak berlebihan. Ya, sehingga menjadi fresh lagi ginjalnya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keempat, sahabat semua yang dirahmati Allah, yakni EEG. EEG ini elektroencephalogram. Ya, ketika kita menunaikan tahajud, EEG ini relatif stabil dan normal. Ya. Apa fungsi dari EEG ini sendiri gitu ya? Jadi perubahan terhadap EEG artinya seseorang yang mengalami kortisol rendah karena dia menunaikan tahajud, maka EEG ini akan relatif stabil dan normal. Dampaknya apa? Dampaknya dia akan lebih tenang, rileks, ayem, damai. Ini yang akan dirasakan. Sehingga bagi seseorang yang kemudian suka emosi, tidak sabar, emosional, ya bahkan ada yang mengalami stres, depresi segala macam, maka terapi diupayakan ini, ya karena seseorang yang mengalami ketidaktenangan, cemas, ketidaknyamanan, ini tentu disukai oleh syaitan. Sehingga kemudian dalam praktisnya ketika diruqyah mesti banyak jin yang menyukai hal ini. Ya, akan dimanfaatkan. Akhirnya kemudian kesehatan menjadi kacau. Kesehatan menjadi bermasalah. Ya. Nah, ini. Jadi sangat tepat sekali untuk mencegah depresi, gangguan jiwa, dan membuat emosi menjadi lebih stabil. Ini sholat tahajud ini luar biasa. Kemudian yang kelima, sahabat semua yang dirahmati Allah, membantu di dalam pembentukan limfosit. Apa limfosit ini? Limfosit ini ya berguna bagi daya tahan tubuh kita, imunitas. Artinya bahwa ketika kemudian kortisol itu rendah, maka akan terjadi peningkatan ya, pembentukan limfosit, sehingga disinilah kemudian kesehatan kita atau imunitas kita menjadi semakin baik. Benteng pertahanan kesehatan kita menjadi lebih baik. Imunitas akan semakin prima. Ya, sehingga insya Allah menyebabkan kita tidak mudah sakit. Ya, tidak mudah sakit. Apalagi di masa-masa seperti saat ini, di mana virus, ya, bakteri atau kuman dan sebagainya di sekitar lingkungan, baik itu melalui udara, baik itu melalui faktor makanan, minuman atau segala macamnya, ini sangat sekali dibutuhkan imunitas yang prima. Nah, inilah sahabat semua yang dirahmati Allah, manfaat, ya, efek positif dari menunaikan ibadah salat tahajud. Sekalipun sunnah, tetapi manfaatnya luar biasa. Sehingga kemudian kenapa Rasulullah kemudian menganjurkan kepada kita dengan menyampaikan bahwa ya keafdolannya setelah sholat fardu itu, sholat sunnah yang paling afdol itu adalah sholat sunnah tahajud. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan walaupun sebentar, walaupun hanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat, atau 2 rakaat ditambah dengan 3 rakaat, syukur-syukur bisa lebih, ya bisa seperti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah 11 atau 13. Masya Allah, luar biasa. Walaupun ternyata belum bisa, jangan menyerah para sahabat yang dirahmati Allah. Memang berat ya. Bangun sepertiga malam itu bukan sesuatu yang ringan. Ya, butuh perjuangan. Ya, butuh kesungguhan. Ya, butuh keseriusan. Ya, dan harus dipaksakan ya. Jadi luar biasa berat. Tapi kalau sudah bangun sebenarnya sudah enteng. Ketika sudah kita menyentuh air wudhu, ketika sudah berwudhu, kemudian ketika sudah memulai sholat, insya Allah sudah ringan. Asalkan kita tidak begadang ya. Ya, tapi kalau begadang sampai tidur jam 1 sampai jam 2 gimana? Mau bangun jam 3? Orang baru tidur 1 jam nih. Tetapi kalau kita tidurnya normal jam 9, jam 10 sudah istirahat, maka insya Allah bangun fresh. Sekalipun ngantuk awalnya, tapi ketika sudah dibasuh dengan wudhu, maka insya Allah akan lebih ringan. Mudah-mudahan sekali lagi
kita bisa mengamalkan sunnah yang luar biasa dari Rasulullah ini, yaitu menunaikan sholat tahajud. Mari kita lakukan, sekalipun 2 rakaat ditambah 3, 2 rakaat ditambah 1 witir atau 3 witir, atau kalau bisa 11 atau 13. Masya Allah, 11 misalnya rutinkan, maka insya Allah mudah-mudahan dengan begitu kita akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kenikmatan sebagaimana sudah diteliti: sehat walafiat, pikiran tenang, emosi stabil, dilancarkan rezeki, dimudahkan urusan-urusan kita, dan doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.